point has been updated. Please check it on the map. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat sore. Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan, serta makin dilimpahkan rezekinya. Tidak lupa kita berdoa semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita semua berada. Amin ya robbal alamin. Ya, di video sore kali ini kita akan kembali lagi memantau, sama-sama melihat apa saja pencapaian dari progres pada hari ini, yang mana tadi siang sudah juga kita bagikan dengan beberapa informasi terkait apakah sirkuit Mandalika akan mengalami jadwal yang diundur terkait dengan harus adanya pengaspalan ulang. Jadi buat teman-teman yang mau mendapat informasi yang lengkap dan detail, mohon jangan terkecoh oleh judul tersebut, tapi silakan ditonton dulu videonya, disimak sampai durasi paling akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman dari judul maupun isi. Oke, sekarang kita berada di atas tikungan yang ke-16 ya, persisnya di sini sudah mulai terlihat dari progres jalan provinsi yang ada. Kita akan coba turun lebih rendah ya untuk melihat sama-sama untuk progres di sini. Jadi tadi sudah kita bagikan di video sebelumnya kalau beberapa titik yang sudah disabes untuk pelebaran, terutama di sisi kanan ini sudah dilakukan lapisan prime coat pada sabes di jalan provinsi yang menuju ke bypass atau yang dari bypass menuju ke kawasan PPIV di sirkuit Mandalika atau kawasan di belakang pedok. Dan kita akan sama-sama manuver ke arah dalam sirkuit sekarang. Tapi sebelum itu kita melihat di sini progres pada konstruksi besi pada tribun sisi luar yang merupakan grandstand zona J ya, teman-teman. Di sini sudah mulai hampir selesai dan tersisa tinggal sedikit lagi dari konstruksi besi yang akan didirikan di sini. Kalau kita akan coba melihat dan menghitung bersama, mungkin sekitar 2 hari lagi akan tuntas berdiri konstruksi besi yang tersisa sampai ke pinggir sebelah kanan sini. Jadi simpel sama dengan besi konstruksi yang ada pada grandstand premier atau grandstand yang berada di depan pedok atau di samping kanan dari trek lurus ini. Dan sudah kita bagikan informasinya juga kalau grandstand di sini diimpor langsung dari beberapa negara, baik itu dari negara Jepang maupun Prancis dan juga sisanya dari negara Cina. Kita menuju ke trek lurus di sini, teman-teman, untuk sama-sama melihat bagaimana progres setelah hujan lebat di sini. Dan tadinya hujan dari siang sampai 5 menit yang lalu. Dan terpantau tidak ada genangan atau titik air yang ada pada trek lane atau trek utama. Lalu sebelah kanan untuk progres dari grandstand premier yang merupakan zona A di depan pedok ini, di depan di samping kanan dari trek lurus sudah menunjukkan hasil yang lebih cepat ya, sudah hampir selesai untuk deretan pada zona ini. Nah, masih beberapa pekerja walaupun sudah masuk jam istirahat, tapi mereka masih mengerjakan untuk pelebaran, maksud saya bukan pelebaran, tapi mereka melanjutkan penuntasan pada titik sini. Ya, seperti inilah atap dari grandstand yang ada di bagian kanan atau sebelah kanan dari trek lurus ini. Dan ini sekarang kita berada di samping dari tunnel 1 ya, untuk jalur dekat tunnel ini masuk ke sini, dan masih pengerjaan pada penyempurnaan drainase ataupun jalan di sini. Ya, penyempurnaan pada jalur drainase
yang mana kemarin sempat kita lihat di saat USBK tidak ada pembentukan jalan ataupun drainase yang lebih sempurna begini, sehingga terjadi beberapa genangan lumpur atau ya genangan di mana para penonton yang kita lihat harus rela ya sepatu barunya tenggelam di dalam lumpur. Dan untuk konstruksi dari tribun sendiri ya, sensasi tribun di sini ya teman-teman bisa melihat seperti apa. Nah, jadi sedikit berbeda dengan tribun atau grandstand yang digunakan pada saat USBK kemarin ya, karena di sini kalau kita melihat ini lebih tinggi dan lebih mantap untuk duduk nonton. Saya akan coba turun lebih rendah lagi ya, mungkin nunjukin ke kalian seolah-olah saya memilih tempat duduk di sebelah sini. Sebentar, ini merupakan tangga masuk ya. Jadi untuk USBK kemarin itu memiliki tangga di bagian pinggir ya teman-teman, sedangkan di sini model dari grandstand ya ada tangga di bagian sini, kemudian sampai ke tengah sana nanti akan ada tangga juga, terus setiap 15 kursi akan ada tangga di situ. Nah, saya akan coba turun lebih rendah ya, nunjukin ke kalian kalau saya coba ya seperti inilah ya. Ini sangat rendah sekali, sekitar 20 cm. Dengan visual yang seperti ini bisa kita dapatkan melihat ke arah trek lurus, ke arah pedok sendiri ya. Teman-teman bisa menyaksikan dengan lebih menambahkan brightness di layar tontonan kalian supaya lebih jelas ya, karena cuaca sudah mau mulai gelap dan di sini masih mendung dan hujan juga. Oke, selanjutnya kita akan melihat titik yang lain yang sedang dilakukan pengerjaan pada penuntasannya. Ya, tadi ada yang berkomentar pada video sebelumnya ya, kalau seperti apa sih di trek tikungan yang pertama untuk lapisan aspal tersebut, terutama yang sudah dilakukan pengecatan, bukan pengecatan tapi ini penambalan ya, yang sudah dilakukan penambalan. Nah, ini dia titik yang belang yang seperti teman-teman komentari, dan kita akan coba turun lebih rendah di sini seperti apa, apakah ada bumpy atau tidak. Jadi saya akan coba turun serendah-rendahnya untuk nunjukin ke kalian. Nah, sekilas kalau kalian perhatikan ya, tidak ada sama sekali perbedaan dari elevasi di sini. Jadi walaupun berwarna beda ya, ini untuk kontur atau untuk elevasi sendiri tidak ada beda. Saya akan naikkan lebih tinggi dulu supaya kalian melihat untuk titik belang pada aspal di tikungan pertama. Nah, ini dia ya titik belangnya. Nah, saya akan coba turun lebih rendah sekarang. Tuh, teman-teman bisa melihat mana yang baru di aspal ya, atau mana yang lapisan yang baru dan mana yang lama. Jadi kita akan coba mendekati ke garis yang ini, ke garis yang tengah-tengah sini ya, supaya kita akan melihat sama-sama. Nah, seperti ini. Ini sudah sangat-sangat rendah ya kamera udara. Saya coba turunkan dan mau menunjukkan ke kalian. Tuh, semoga bisa terlihat jelas kalau aspal yang ada di tikungan yang pertama ini, walaupun sekilas terlihat belang atau beda warna, tetapi sama sekali tidak ada perbedaan elevasi atau tidak ada semacam beda level gitu ya. Jadi rata dan mulus dan benar-benar ngegrip ya. Nah, jadi seperti itu mungkin bisa mewakili tanpa saya harus mendekatkan diri kepada track lane atau track utama di sini. Nah, di sini sekilas ya terlihat sekali perbedaan warna yang mencolok, warna belang dan warna yang tidak belang. Jadi saya akan coba turun lebih rendah lagi sekali buat yang baru gabung mungkin penasaran. Tuh. Jadi tidak ada perbedaan elevasi. Saya akan coba menggeser pelan supaya teman-teman bisa
menyaksikan sama-sama apakah benar-benar ketinggiannya berbeda atau tidak. Jadi bisa teman-teman simpulkan ya, sama sekali tidak ada perbedaan elevasi dari yang belang ataupun yang tidak belang ini. Oke, kemudian sekarang kita akan melihat titik yang lain yang sedang dikerjakan. Masih kita di tikungan yang pertama ya. Saya ngajak kalian ke arah PIP Village dulu. Nah, PIP Village kemarin sudah kita bagikan informasi di video sebelumnya, apa saja yang ada di sini, kenapa kok harganya sampai tiketnya segitu tinggi harga tiketnya ya. Jadi ada kursi tribun yang spesial di dalam sini nanti. Kemudian ada F&B ya. F&B itu kalau nggak salah food and beverage, jadi ada makanan dan minuman. Kemudian di sini full AC ya, full air condition untuk ruangan interiornya. Dan selain itu ya, selain bangunan yang lumayan tinggi membantu untuk menonton melihat ke arah trek, walaupun di lantai bawah pun juga akan memiliki pemandangan atau visual yang hampir sama. Kita akan coba ambil nanti di bagian yang lebih rendah supaya lebih jelas terlihat. Dan sekarang kalau konstruksi bagian atas juga masih dituntaskan di sini teman-teman. Ya, konstruksi bagian atas pada bangunan PIP Village seperti ini. Ya, mungkin kalau ada yang penasaran seperti apa bahan dari atap bangunannya di sini ya, rangka atap pada bangunan PIP Village. Ya, sekilas bisa mungkin teman-teman semua amati dengan lebih ini ya, lebih jelas atap gelombang atau apa disebut ini di sini. Kemudian ya di sini masih ada pengerjaan tersisa sedikit lagi untuk bagian atap. Lalu untuk interior sendiri tentunya sudah bisa dibayangin sama teman-teman semua seperti apa di dalamnya nanti ya. Selain ruangan yang full air condition atau ruangan ber-AC, kemudian ada ini ya F&B atau makan dan minumannya. Dan di sini memiliki tribun yang benar-benar mantap ya, bisa melihat ke trek lurus sekalian juga mengarah ke tikun yang pertama dan tikun yang kedua. Oke, kita akan lanjutkan ke titik yang lain lagi. Di tikungan sini kita melihat dari trackland ya, kita akan mengecek lebih dekat sedang dilakukan apakah di sini. Ya, pada trackland sendiri seperti yang sudah kita tahu dikomentari oleh sejumlah pembalap kemarin, ada kerikil atau aspal yang mengelupas. Jadi sekarang sedang dilakukan evaluasi atau pengecekan pada trek di sini. Oke, selanjutnya ke bagian sisi kanan. Untuk konstruksi besi tribun belum juga terpasang pada tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua ya teman-teman. Begitu juga pada trek di sisi bukan trek tapi tribun atau grandstand pada sisi kanan di tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima juga belum mulai dilakukan semacam konstruksi di sini. Kemudian dari kejauhan bisa kita pantau untuk sisi luar di tikungan yang kelima, yaitu pengerjaan pada area parkir lot yang ada di sisi timur. Nantinya buat kalian yang mau datang dari sebelah timur dan bisa duduk di sekitar sana atau mau camping dan nonton, jadi sekalian bisa mengunjungi bagian pantai dari Pantai Serenteng ataupun Pantai Tanjungan dan Bukit Merese yang ada di depan sana ya. Kemudian kita melihat ke zona tengah ya. Zona tengah masih belum ada perubahan yang signifikan kalau kita perhatikan. Namun bagian zona tengah tidaklah merupakan syarat dari gelarnya balapan atau bukan syarat menjadi homologasi pada trek sendiri. Karena sudah kita bagikan sering kita bagikan apa saja item sirkuit yang merupakan bagian dari yang dihomologasi, sehingga persyaratan tersebut bisa dilengkapi maka bisa digunakan untuk ajang balapan. Dan kita berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-12. Pengerjaan pada area grandstand juga terus disiapkan pembetonan menuju ke arah tikungan yang ke-13 sana.
Kemudian kita akan berputar sedikit lagi di sisi Bukit 360 di sini. Bagaimana konstruksi atau pencapaian pada hari ini? Kita akan melihat dari jalur masuk di sini atau jalur naik atau akses kita bilang sudah bisa dilalui dengan sempurna. Kemudian konstruksi pada bagian grandstand juga sudah menunjukkan hasil yang seperti ini pencapaiannya. Dan di sini akan ada semacam 3 lokasi grandstand ya, di depan sini ya terlihat. Kemudian di bagian selatan sana yang bisa dapatkan visual atau dapatkan pemandangan dari tikungan yang ke-9, lalu bisa melihat ke arah Pantai Serenting dan juga bisa melihat ke arah Pantai Seger sambil melihat ke arah tikungan yang ke-10 di depan ini. Oke, kita akan coba berputar menuju ke track berikutnya. Kita lanjutkan dari tikungan yang ke-11. Oh lala. Jadi baterai pesawat sudah kritis ya teman-teman. Kita akan lanjutkan saja perlahan sambil membawa drone-nya balik atau kamera udara kita kendaliin untuk balik ya. Oke, di tikungan yang ke-12 menuju 13, progres yang bisa kita lihat di sebelah kanan untuk area tribun atau grandstand pada pondasi dasar terus dituntaskan. Sedangkan di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 sudah terlihat siap didirikan konstruksi besinya. Begitu juga dengan area grandstand di sebelah kiri dari tikungan yang ke-14 juga sudah siap menerima konstruksi besi sebagai grandstand standar di sini. Oke, kita akan lanjutkan dari tikungan yang ke-14 sekarang menuju ke tikungan yang ke-15. Ya, ini merupakan trek lurus juga nih ya dari tikungan yang ke-14 menuju 15 sehingga para pembalap bisa melaju juga dengan kencang seperti yang kita lihat di beberapa video sebelumnya. Di tikungan yang ke-16 kita berada sekarang dan konstruksi pada grandstand yang merupakan zona K di sini ya. Ini zona K sudah menunjukkan hasil yang seperti ini. Jadi masih menunggu sejumlah konstruksi besinya lagi ya. Di sini belum terpasang setengahnya lagi ini kalau nggak salah. Karena di sini sudah berdiri berjejer setengahnya. Jadi setengahnya yang bagian kanan belum juga tiba untuk dilakukan pendirian ya dari grandstand sendiri. Oke, kita lewati tikungan yang ke-17 barusan dan sudah kita pantau sisi kanan yang merupakan grandstand. Sekarang di area pedok akan kita lewati. Dan kemarin dari 2 hari yang lalu sudah kita melihat sejumlah logistik, maupun di video sebelumnya juga sudah kita melihat sejumlah logistik untuk dikirimkan ke arah Qatar ya. Sudah mulai berangkat dan sejumlah staf dari Dorna maupun FAM di sini melakukan turut pengecekan maupun evaluasi secara langsung ya, tanpa harus melakukan Zoom meeting ataupun pemantauan pada layar kaca saja, tapi di sini langsung turun untuk hadir. Ya, mungkin itu saja perkembangan yang bisa kita pantau bersama, sehingga tidak ada kita pastikanlah sirkuit Mandalika ini aman untuk digunakan pada MotoGP berikutnya.